Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pramudia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat selektif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di zaman modern ini, perkembangan ilmu teknologi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa adanya ilmu pengetahuan, teknologi tidak ada. Apa sih itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Pengertian IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari perkembangan IPTEK terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif di bidang ekonomi. Dampak positif: 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari segi aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya: 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Selanjutnya, dampak positif dan negatif IPTEK di bidang sosial dan budaya. Dampak positif: 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dampak negatifnya: 1. Dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang awalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Yang kedua, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Yang ketiga, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Selanjutnya, dampak positif dan negatif IPTEK di bidang politik. Dampak positif: yang satu, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu: 1. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan. Dampak positif: yang satu, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Adapun dampak negatifnya yaitu: 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Selanjutnya kita masuki tahap bagian inti, yaitu sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek di Indonesia. Adapun sikap yang perlu kita lakukan, yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pandai memilih dan memilah pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Yang keenam, tidak lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Yang ketujuh, selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Dengan adanya video ini, mungkin saya berpesan khususnya buat diri saya sendiri, umumnya buat masyarakat Indonesia, lebih bijak lagi dan lebih waspada lagi dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula penyalahgunaan iptek yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.